Halo semuanya, selamat datang di Satya Siniar bersama gua Aufa di sini. Gimana kabar kalian? Apakah kalian baik-baik saja? Selamat datang di Satya Siniar yang sekarang ada dalam bentuk format video yang gua upload di YouTube, jadi salah satu bagian segmen yang ada di YouTube gua. Nah, buat penonton YouTube, buat kalian yang belum tahu, sebenarnya apa sih Satya Siniar ini? Jadi Satya Siniar ini adalah sebuah podcast yang gue punya. Udah gue punya hampir sejak 2 tahun lalu lah, dari tahun 2023-an kalau gue gak salah, di Spotify. Cuman memang belakangan di rentang tahun 2024 ke 2025 itu emang gue udah cukup lumayan jarang upload lah gitu. Gak sekonsisten waktu di tahun 2023. Nah, lantas mengapa gue menghadirkan Satya Senior ini di dalam bentuk video yang gue upload di YouTube ini? Karena gue ngerasa pengen memperluas aja sih jangkauan penikmatnya gitu. Jadi gak cuma yang ngedengerin di Spotify aja dalam bentuk audio, cuman gue mau ngenalin ke orang-orang yang ada di YouTube gitu. Jadi kalian bisa lihat juga bentukan gue kayak gimana dalam bentuk video ini gitu. Dan sebenarnya apa aja yang gue bahas di podcast ini, di Satya Siniar ini, sebenarnya hal-hal yang pengen lagi gue bahas aja sih. Mungkin nanti kalian lengkapnya bisa dengerin episode pertama Satya Siniar yang ada di Spotify. Gue udah pernah jelasin di situ kenapa gue buat podcast ini, tapi di sini gue mau singkat aja ceritain kenapa awal mulanya gue bikin podcast ini. Karena gue itu orangnya seneng banget mikir guys, atau pemikir lah gue tuh orangnya. Kayak ngelihat sesuatu atau apa, gue tuh suka ngobserve, suka mikir gitu. Dan biasanya banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kepala gue yang membuahkan biasanya sebuah topik obrolan. Cuma karena gue bingung gitu harus ngobrolinnya ke siapa, karena kadang ada topik yang menurut gue agak cukup berat untuk orang seumuran gue gitu untuk diobrolin. Jadi kadang gue simpen sendiri aja tuh si pertanyaan-pertanyaan atau topik-topik obrolan itu. Dan kenapa akhirnya gue bikin podcast ini ya untuk membuat adanya platform tersebut gitu. Biar gue bisa mencurahkan apa yang lagi gue pikirkan, apa pertanyaan yang lagi ada di otak gue gitu. Dengan harapan ya ada yang denger gitu. Walaupun gue agak berharap banget gimana-gimana, tapi yang jelas yang penting gue udah setidaknya ngeluarin unek-unek atau yang gue simpen itulah yang ada di kepala gue gitu. Biar tidak gila juga saya, Pak. Kalau nyimpen banyak pertanyaan ataupun topik-topik yang ada di kepala yang kayaknya waduh ini perlu dikeluarin nih gitu. Gitu sih, guys. Jadi mulai sekarang kalian bisa dengerin Satya Siniar dalam bentuk audionya aja di Spotify. Dan kalau kalian mau lihat formatnya ada videonya kayak gini, kalian bisa lihat gua, kalian bisa langsung ke YouTube gua ini. Di channelnya Aufa Satya ini ya, kalian bisa lihat. Jadi salah satu bagian dari segmen yang ada di YouTube gua lah. Dan mulai hari ini juga sepertinya saya akan mulai rajin membuat konten-konten di YouTube gitu. Salah satunya ya segmen Satya Siniar ini. Dan untuk Satya Siniar ini tayang setiap hari apanya itu gua menjadwalkan si segmen ini tayang setiap Sabtu Minggu guys. Jadi menemani weekend kalian. Kalau kalian lagi bosen gitu weekend gak ngapa-ngapain, bisa kok nih kalian sambil coba dengerin apa yang gue omongin. Walaupun gak setiap saat omongan gue ada manfaatnya ya. Tapi setidaknya menemani lah gitu. Gak sepi-sepi banget. Betul gak? Betul. Dan di episode pertama yang ada bentuk videonya ini gue mau bahas apa. Mungkin kalian udah bisa lihat di judul, di thumbnail juga. Bahwa hari ini itu gue mau membahas bagaimana sih caranya menjadi orang baik lewat film Superman, anjay. Jadi 2 hari lalu atau ya 2 hari lalu ya, ya sekitar 2 hari lalu lah gue baru aja nonton film Superman terbaru garapannya James Gunn, guys. Dan di situ tuh setelah beres nonton gue merasa amazed dengan filmnya, gue merasa suka sekali dengan penggambaran Superman yang ada di film itu. Kalau kalian mau tahu review gue menurut film itu, gue upload di TikTok gue guys. Nanti kalian bisa lihat di link yang ada di deskripsi. Mungkin nanti bakal gue taruh. Gue udah sempat review sedikit lah tentang filmnya. Nah di sini gue mau bahas sebuah poin yang gue pelajari lah dari si filmnya. Emang ini udah cukup biasa sih gue bahas di Sate Senior guys. Bagi kalian yang baru nonton di YouTube nih, gue tuh udah cukup sering ngebahas sebuah film yang baru aja gue tonton terus gue jadiin sebuah episode di Satya Siniar. Kalian bisa cek aja di Spotify itu banyak kok episode-episode yang berkaitan tentang itu. Nah di episode ini ada satu poin yang gue pelajari setelah nonton film Superman itu tadi, which is itu adalah gimana sih caranya kita menjadi orang baik gitu.
Karena untuk konteks dulu dan mungkin ini spoiler buat kalian yang belum nonton filmnya. Kalau kalian gak apa-apa dengan spoiler, silahkan boleh langsung lanjut dengerin. Kalau enggak, bisa skip dulu, tapi itu terserah kalian guys pokoknya. Di filmnya itu, Superman itu kan digambarkan sebagai lambang harapan lah bagi banyak orang. Karena di film itu kan diceritain Superman ini udah 3 tahun jadi Superman gitu. Maksudnya si Clark Kent ini udah 3 tahun menjadi Superman di planet bumi ini untuk Metropolis tentunya juga lebih spesifiknya. Dan selama 3 tahun itu juga Superman ini berhasil menjadi lambang atau simbol dari harapan bagi banyak orang karena atas apa yang udah dia lakukan, berbuat baik, aksi-aksi heroiknya tentunya dengan salah satu contohnya adalah menyelamatkan para warga Jarhanpur yang dijajah oleh Boravia. Nah, dari situ kan ceritanya berkembang tuh di filmnya ya. Kita diliatin gimana sih si Superman ini atau si Clark Kent ini tumbuh menjadi seseorang yang seperti apa selama dia akhirnya ditransfer ke bumi itu dalam tanda kutip ya, maksudnya dikirim sama orang tuanya dari Krypton ke bumi. Karena kan kita udah sebenarnya udah tahu lah ya cerita originnya kayak gimana. Dan itu juga yang gue suka dari film ini gitu. Nggak terjebak harus terpaku nyeritain origin Superman yang kayak gimana. Sedangkan kita udah sering lihat itu, guys. Nah, di sini akhirnya dieksplor lah lebih jauh lagi gimana sih si Superman ini kepribadiannya, si Clark Kent ini kepribadiannya seperti apa. Jadi selama dia diasuh, dididik oleh Jonathan Kent dan Martha Kent tentunya di bumi, si Clark Kent ini tumbuh menjadi orang yang sangat manusiawi sekali guys. Padahal kan sebenarnya dia adalah alien ya. Secara biologiknya dia sebenarnya alien. Cuman justru dia lebih manusia daripada manusia itu sendiri. Karena kalian pasti udah tahu juga kan, di zaman sekarang banyak banget manusia yang nggak kayak manusia gitu. You know what I mean lah ya. Maksudnya secara biologik mereka manusia nih, tapi kelakuannya tuh gak menggambarkan manusia. Sementara ini di film Superman kita diliatin sama satu alien, which is dimana ini adalah si Kal-El atau si Superman ini. Tapi dia karena dari kecil udah tinggal di bumi, dibesarkan oleh manusia yang ada di bumi, justru dia menjadi jauh lebih manusiawi ketimbang manusia itu sendiri. Padahal dia alien, guys. Dan justru di situ salah satu ironinya juga sih. Kenapa orang-orang manusia sesungguhnya malah tidak bersikap selayaknya manusia gitu. Ini kita dicontohkan dengan alien nih. Alien aja bisa gitu jadi seseorang yang manusiawi dan salah satu yang dia lakukan adalah berbuat baik ke banyak orang itu tadi kan. Nah, si Superman ini di dalam cerita filmnya dia kan digambarkan kayak mungkin kalau dari kacamata orang umum sekarang dengan geopolitik yang ada sekarang ya, melihat si Clark Kent atau Superman ini dia itu naif gitu. Dia tuh membantu siapa aja yang perlu dibantu tanpa melihat background ada masalah apa sih terhadap itu. Contohnya apa? Contohnya di si Superman ini yang menyelamatkan warga-warga Jarahanpur itu tadi yang sempat gua mention. Yang udah nonton filmnya pasti tahu lah ya apa yang gua maksud. Nah, di situ kan sebenarnya kondisi geopolitiknya tuh kan tidak sesimpel itu ya. Cuman si Superman ini terus bersikeras dengan tujuannya kalau ya dia hanya ingin berbuat baik, ada banyak orang yang akan mati gitu, harus dia selamatkan. Dan sesungguhnya itulah yang menjadikan kita manusia kan sebenarnya. Cuman banyak dari kita yang kehilangan itu di dunia zaman sekarang ini. Kenapa gue bilang zaman sekarang ini ya karena nggak tahu kenapa gue ngerasa sekarang lebih parah lah gitu ketimbang yang dulu-dulu atau mungkin dulu-dulu juga parah gue gak tahu ya tapi gue ngerasanya seperti itu. Nah dari situ tuh gue belajar guys, di tengah dunia yang udah semakin apa ya gila lah gitu, kayaknya tiap hari tuh kita ada aja nerima berita yang kayak ngelihat orang kok segininya, kok ada sih misal pejabat negara bikin sebuah statement yang sebegininya. Waduh, contoh guys, contoh saya tidak nyebut nama. Terus juga ngelihat kayak orang bisa ngelakuin kejahatan yang sebegininya gitu kan, maksudnya kayak udah gila kan dunianya, maksudnya kok bisa gitu manusia bisa sampai seperti itu, padahal mungkin secara kodratnya awalnya manusia mah gak kayak gitu, itu mah justru kayak kelakuan setan gitu maksudnya. Nah di tengah dunia yang udah seperti itu, kayaknya menurut gua setelah gua nonton film ini dan sebelum-sebelumnya juga yang udah gua lalui gitu ya di hidup gua ngerasa
jadi orang baik aja udah cukup, guys. Maksudnya kayak menjadi seperti apa yang dilakukan oleh Clark Kent di film ini gitu. Kayak kalau lu mau berbuat baik ya berbuat baik aja tanpa perlu mikirin orang lain intensi lu apa gitu. Karena kan kayak zaman sekarang tuh apa-apa kalau kita ngelakuin sesuatu, orang lain itu tidak ngelihat apa yang kita lakukannya dulu, tapi yang dia lihat pertama adalah intensi kita. Wah anjing nih orang niatnya apa nih ngelakuin begini. Iya kan? Jujur-jujuran aja dah ini mah. Mau itu orang berbuat baik, berbuat jahat tentunya apalagi. Karena itu emang pasti yang dilihat intensinya dulu ya. Cuman ini berbuat baik loh maksudnya. Orang ini udah cukup berbuat baik tapi lu masih suuzon gitu maksudnya. Kan nggak selamanya orang berbuat baik itu ada intensinya ya gitu. Maksudnya dia ingin melakukan tersebut karena mungkin ada timbal balik yang dia perlukan. Memang ada aja orang kayak gitu. Cuman kan ya kita harusnya udah bisa bedain lah mana yang ada intensinya dan mana yang enggak. Tapi kadang-kadang orang ini banyak banget yang nggak bisa ngebedain. Jadinya ketika ada orang baik yang beneran baik nih, yang ngelakuin sesuatu untuk orang lain gitu, yang bermanfaat untuk orang lain, malah dijudge yang aneh-aneh gitu. Maksudnya apa gitu kayak gue sih kalau ngelihat orang yang berbuat baik kayak gitu justru gue salut ya maksudnya karena gue udah tahu gue udah bisa ngebedain nih mana yang dia beneran baik dan mana yang dia ada maunya doang karena itu udah kelihatan. Jangan semua lu pukul rata orang begitu. Jadi menurut gue selama dunia yang udah makin gila ini, orang-orang udah makin brr, kacau lah gitu ibaratnya. Ya berbuat baik aja udah cukup guys. Tanpa perlu kalian mikirin persepsi orang lain terhadap kalian kayak gimana gitu. Menurut gue itu udah lebih dari cukup. Karena kalau kita ngejahatin orang lain dari kata-katanya aja kan udah gak enak didengar ya. Maksudnya apalagi yang dirasain sama si orang itu gitu. Kan kita nggak tahu orang itu kayak gimana maksudnya. Kalau in case di contoh gua nih, gua pernah dijahatin orang lain tentunya. Setiap orang pernah lah mungkin. Cuman kan gak semua orang responnya sama gitu. Kalau gua tuh kalau dijahatin sama orang lain, gua berpikir untuk tidak melakukan itu ke orang lainnya gitu. Bukan jadiin bahan balas dendam buat diri gua sendiri. Karena justru itu malah merugikan orang lainnya lagi gitu. Ketika lu udah dijahatin sama orang, lu malah jahatin orang yang gak ada sangkut pautnya. Ya itu merugikan orang itulah gitu. Ya mending jadi orang baik aja. Untuk apa? Untuk gak ngebiarin orang kayak lu ini yang udah pernah dijahatin sama orang lain muncul lagi gitu maksudnya. Ngerti lah ya maksud gua kayak gimana. Nah, dari film ini balik lagi ya ke konteks filmnya biar tidak terlalu melenceng kemana-mana. Gue belajar akan itu gitu karena si Clark ini walaupun di judge naif oleh Lois Lane sendiri loh ini salah satunya pacarnya sendiri gitu lu kok naif banget sih cuman ya dia tetap bersih teguh aja bersih keras kalau yang dia lakukannya hanya sebatas untuk berbuat baik dan itu udah lebih dari cukup guys sebenarnya. Em, Melakukan kebaikan terhadap orang lain itu udah lebih dari cukup kalau menurut gua di tengah dunia yang sudah gila itu tadi yang udah gue jelasin panjang lebar tadi itu ya. Apalagi kalau kalian bisa menjadi lambang harapan seperti Superman yang ada di film ini gitu. Karena kita diliatin tuh ketika kita berbuat baik ke orang banyak, hasil yang didapat oleh si Clark Kent adalah dia menjadi simbol harapan bagi orang banyak juga. Dia jadi simbol harapan kalau ternyata di dunia ini masih ada loh orang yang baik kayak dia. Nah, siapa tahu setelah kalian melakukan kebaikan yang banyak juga di hidup kalian, justru kalian bisa menjadi simbol harapan untuk orang banyak yang nggak kalian ketahui gitu. Dan menurut gua itu sangat apa ya? Bangga lah gua kalau misal ada orang yang me- apa ya? Mengecap kalian sebagai simbol harapannya mereka gitu. Kayak hangat aja gitu rasanya pasti kalau ada di posisi itu ya. Kurang lebih begitu sih guys. Jadi intinya gue tuh pengen ngasih tahu gitu kalau di tengah dunia yang udah ruwet ini itu tadi berbuat baik itu udah lebih dari cukup guys. Tetap jadi orang baik aja udah lebih dari cukup gitu maksudnya. Jangan kebawa-bawa dengan dunia yang udah gila ini kalian harus jadi jahat juga ke orang gitu jangan. Dan di film ini gue ke-trigger gitu untuk membahas ini. Padahal sebelumnya ya ini jujur aja yang tadi gue belum sempat bahas di awal. Topik ini tuh udah pengen gue bahas sebenarnya di Santai Siniar. Cuman ketika gue nonton film ini kemarin ke-trigger lagi, muncul lagi di otak dan wah emang ini akhirnya perlu dibahas lah sama gue gitu.
karena apa yang terjadi di filmnya seperti itu juga, seperti apa yang ada di pikiran gue. Begitu guys. Ini baru episode pertama di YouTube, topiknya udah lumayan yang begini-begini ya. Gimana guys, menurut kalian? Coba kalian tulislah pendapat kalian tentang apa yang udah gue omongin barusan. Apakah kalian setuju atau kalian gak setuju? Boleh tulis aja di bawah. Intinya sih, balik lagi tadi, tetap atau teruslah menjadi orang baik guys, di tengah banyaknya orang yang sekarang udah menjadi orang jahat lah gitu. Jadi orang baik tuh udah lebih dari cukup kok untuk kalian. Gak perlu mikirin persepsi orang kayak gimana, karena kalau kita mikirin persepsi orang gak ada habisnya pak. Orang beda-beda. Kalau kita mau memenuhin yang satu, ternyata yang satu tidak terpenuhi, kita menuhin lagi yang satu ini. Ada lagi muncul lagi yang gak terpenuhi. Begitu-begitu aja terus gitu sampai kapan. Yang harus kalian pikirkan adalah apa yang kalian perbuat aja gitu. Kalau apa yang kalian lakukan adalah ternyata perbuatan baik, ya udah cukup gitu. Persepsi orang mah itu masalah nanti mau lu dengerin atau enggak kan. Begitu guys. Ya, jadi sepertinya segitu dulu aja episode kali ini, episode pertama yang tayang di YouTube. Kalau secara keseluruhan Sate Siniar ini udah episode berapa ya? 50-an something lah kayaknya. Jadi balik lagi gue mau ngasih tahu ke kalian, sekarang kalian kalau mau nonton format videonya yang ada gue kayak gini ngomong, kalian bisa lihat di YouTube Aufa Satya, tayang setiap Sabtu Minggu juga sama. Kalau kalian yang lebih seneng dengerinnya audio doang, kalian mau dengerinnya sambil berkegiatan lain gitu, bisa dengerin di Spotify. Nama podcastnya Satya Siniar, kalian cari aja langsung di sana, bakal langsung muncul, nanti ada, atau gue tulis juga nanti linknya di deskripsi, bisa kalian langsung klik aja, kalian dengerin di situ kalau yang mau dengerin versi audionya doang. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih yang sudah menyimak apa yang gue omongin dari awal sampai akhir. Semoga ada manfaatnya. Kalau gak ada manfaatnya ya nggak apa-apa. Ambil aja yang menurut kalian ada manfaatnya. Kalau gak ada ya gak usah, jangan diambil. Oke? Terima kasih. Bye-bye.